Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita akan kembali membongkar segala propaganda dari Muslim. Dan salah satu khususnya adalah seperti yang ada di hadapan kalian. Judulnya, wow, luar biasa. Tiga anak pendeta Saifuddin Ibrahim jauh lebih pintar dari bapaknya. Wah, tapi kita akan buktikan bahwa sebenarnya mereka bertiga ini sedang dibodohi, sedang dibohongi oleh orang yang mengaku dirinya sebagai Kristologi. Itulah Muslim. Kalau tidak menjual sesuatu yang berkaitan dengan kekristenan, mereka tidak akan laku, tidak akan populer. Karena memang Islam itu tidak populer. Dalam artian bahwa apa yang dihasilkan oleh Islam. Coba kalau misalnya kalian membahas Muslim, membahas khusus tentang Islam, kajian tentang Islam tanpa menyentuh Alkitab, tanpa menyentuh Yahudi. Apakah akan laku? Tidak. Dan memang dalam Al-Quran juga kebanyakan menyinggung soal Yahudi dan kekristenan. Khususnya Nasrani yang mereka anggap sebagai Kristen ya. Walaupun kita tahu bahwa Nasrani itu bukan orang Kristen. Tapi yang namanya polemikus, namanya orang-orang yang selalu mempropagandakan sesuatu untuk mencari popularitas, ya itu. Jadi Islam akan mati tanpa Kristen. Itu garis besarnya. Islam akan mati tanpa Kristen. Tanpa Kristen, Islam tidak bisa apa-apa. Karena seluruh kitab suci Islam, Al-Quran itu berbicara, mayoritasnya berbicara tentang Yahudi, berbicara tentang Nasrani yang mereka anggap sebagai Kristen. Ya, itulah kenyataan yang ada. Jadi Muslim, kalian harus berterima kasih kepada kekristenan. Jadi tanpa kekristenan, Islam itu tidak ada apa-apanya. Islam is nothing, bukan apa-apa. Oke? Sekarang kita lihat, kita bongkar salah satu orang yang menganggap dirinya adalah Kristologi yang tidak tahu dia kuliah di mana, dapat gelar ini dari mana. Ini bukan gelar akademis. Tapi namanya Muslim ya selalu mempropaganda hal-hal yang kelihatannya wow, tapi isinya kosong dalam diri mereka. Oke, kita lihat. Nah, orang Yahudi ini, jadi kalau kita dengan Yudaisme sebetulnya kita saudara. Mereka Bani Ishak, kita Bani Ismail. Maksudnya orang Islam dari Bani Ishak, Ismail. Kalau orang Yahudi kan dari Nabi Ishak ya. Nabi Ishak kemudian punya anak Esau dan Yakub, Nabi Yakub atau Yaakov mereka menyebutnya. Yaakov ini nama lainnya adalah Israel. Jadi keturunan Israel ini, Bani Israel ini yang diberi Taurat, beri Torah ya sampai sekarang. Nah, jadi kalau saya ikut kajian Sabat ya, kalau ikut di sana sebagai Muslim, saya silakan untuk sembahyang, nggak masalah kan, Tuhan kami sama gitu kan. Tapi kalau orang Yahudi masuk ke masjid itu oke. Maksudnya teman-teman yang Yudaisme, teman-teman saya kalau terpaksa mau sembahyang di sinagog, mereka masuk ke musola. Itu kadang-kadang kita dampingi atau kadang-kadang cari yang sepi karena kan cara sembahyangnya beda. Mereka Oke, jangan panjang-panjang. Hanya satu itu saja, tapi sudah kelihatan kebodohannya. Apa kebodohannya? Yang pertama, dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka Islam dengan Yahudi itu saudara. Karena Yahudi atau Israel itu saudaraan dengan Yakub yang saudaraan dengan Ismail dan lain sebagainya, seperti yang diklaim Muslim pada umumnya. Nah, kalau dua ini mereka anggap sebagai saudara, apa kabar kita orang Kristen yang diturunkan dari Yesus Kristus kepada para murid yang adalah orang-orang Yahudi, yang satu garis keturunan dengan orang-orang Israel sendiri? Apa kabar kami orang Kristen? Jadi kalau kamu yang beda, Ismail dengan Ishak, kamu yang berbeda saja, kamu anggap saudara. Bagaimana dengan kita yang diturunkan dari satu keturunan? Dari orang-orang Israel, turun Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Yesus itu adalah orang Yahudi, lalu diturunkan ajarannya kepada para murid yang adalah juga orang Yahudi, lalu diturunkan lagi kepada kita. Apa kabar kita? Masih satu garis keturunan. Nah, lihat. Cara berpikir orang ini sangat gimana, konyol kalau mau menganggap kalian saudara dengan
dengan orang Yahudi, maka kita lebih daripada itu. Kalau kalian menganggap diri kalian adalah orang Ismail, keturunan agama kalian itu adalah berasal dari keturunan Ismail. Nah, apa kabar kita yang turunannya langsung dari orang-orang Yahudi? Yesus itu orang Yahudi, diturunkan kepada para murid adalah orang Yahudi, dan sampai kepada kita orang-orang Kristen. Mikir. Nah, itu yang pertama. Setelah itu dia katakan bahwa Ismail itu adalah keturunan Islam itu adalah keturunan dari Ismail. Nah, ini salah satu hal yang selalu digembar-gemborkan oleh Muslim. Tapi mereka sendiri tidak membaca sumber-sumber mereka. Betulkah Islam atau Muhammad itu keturunan Ismail? Itu tidak ada bukti sama sekali. Kita lihat ya. Nah, saudara-saudara perhatikan, ini adalah kelengkapan tarik Muhammad. Dan saya akan tunjukkan dari mana saya ambil ini. Tapi kita lihat dulu. Di sini ditulis mengenai silsilah keturunan Nabi Muhammad, baik dari pihak ayah maupun ibu, sebagaimana yang nanti ada sandaran atau isnadnya adalah sampai kepada Adnan. Dan Adnan ini nyata-nyata adalah dari keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim. Nah, ini klaim ya, nyata-nyata adalah dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Hanya saja dari Ismail sampai kepada Adnan itu keturunan yang rinci, satu persatunya tidak tercatat dengan jelas dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab hadis. Sungguh pun begitu, ada juga riwayat yang membentangkan bahwa Nabi Ismail itu nenek moyang yang ke-30 bagi Muhammad. Jadi saudara bayangkan, ada 30 keturunan, ada 30 nenek moyang dari Muhammad yang tidak diketahui sampai kepada Ismail. Tapi masih mau mengklaim bahwa Adnan adalah keturunan Ismail. Nah, itu kan pikirkan sendiri itu maksudnya apa. Jadi klaim kosong tapi dipaksakan supaya itu menjadi nyata. Itulah Islam. Klaim kosong dipaksakan untuk menjadi nyata. Lanjut. Jadi ada 30 nenek yang berasal dari Muhammad yang harusnya dibentangkan oleh Muslim dari Muhammad sampai kepada Ismail. Tapi itu tidak akan pernah ada sama sekali. Hanya klaim-klaim dan usaha-usaha untuk melakukan itu. Tapi kalau ada yang berusaha untuk melakukan itu, menarik garis keturunan Muhammad sampai kepada Ismail, khususnya Adnan sampai kepada Ismail, apa yang dikatakan oleh hadis? Kita lanjut. Masih dalam buku yang sama, kelengkapan tarik Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwa Nabi apabila menceritakan nasab silsilahnya sampai kepada Adnan, beliau berhenti lalu bersabda, dustalah, ingat, dustalah orang-orang yang membuat nasab dalam kurung silsilah sesudah itu walaupun mereka benar. Nah, ini sebenarnya pernyataan kontradiksi ya. Ini pernyataan kontradiksi. Orang yang berdusta itu tidak benar. Itu tidak berkata benar. Ini adalah pernyataan yang kontradiksi. Bahkan Muhammad sendiri menyatakan sesuatu yang kontradiksi. Dustalah orang-orang yang membuat nasab sesudah itu walaupun mereka benar. Ingat sekali lagi, tidak ada dusta yang benar. Sekali lagi, tidak ada dusta yang benar. Jadi Muhammad sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang membuat nasab dari Adnan sampai kepada Ismail itu mereka berbohong, mereka berdusta. Mereka berdusta. Kita lanjut lagi. Rasulullah, ini Ibnu Abbas ya, berkata, Ibnu Abbas berkata, minta maaf sebentar. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah apabila menceritakan nasabnya tidaklah melebihi dalam menceritakan nasabnya dari Ma'ad bin Adnan bin Udad. Kemudian beliau berhenti dan bersabda, dustalah orang-orang yang membuat-buat nasab. Lanjut. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan nasab Nabi adalah sampai ke Adnan. Dengan demikian sebaiknya orang yang menceritakan nasab Nabi jangan melebihi
atau melampaui dari Adnan. Jadi kamu tidak boleh menceritakan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Khusus sampai di Adnan saja. Jadi bilang Muhammad adalah keturunan Adnan. Sudah habis. Tidak boleh sampai kepada Ismail. Karena kalau sampai kepada Ismail, hadis-hadis sahih mengatakan bahwa kamu itu pendusta. Kamu itu pendusta. Bukan saya yang mengatakan, kalian yang membacanya dengan sendiri. Oke, itu dari kelengkapan tarik dari kelengkapan tarik Rasulullah. Saya akan tunjukkan bukunya apa. Ini bukunya, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid 1, KH Munwar Khalil. Silakan kalian lihat bukunya. Penerbitnya adalah Gema Insani, Jakarta 2021. Sudah ya? Kita lanjut lagi. Ini yang dikatakan oleh di dalam buku Jami Sirah, Kelengkapan Tarik Rasulullah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan seterusnya kalian baca sendiri, bin Ma'ad bin Adnan. Hanya sampai di Adnan, tidak sampai di Ismail. Lanjut. Sampai disinilah sudah jelas-jelas diketahui keabsahannya yang telah disepakati oleh para ulama ahli silsilah yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat sama sekali. Jadi para ulama bersepakat bahwa kalau misalnya Muhammad sampai ke Adnan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, yang bermasalah itu adalah ketika Adnan sampai kepada Ismail, itu bermasalah. Makanya di sini dikatakan di luar Adnan masih menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi jangan coba-coba, sekali lagi jangan coba-coba memaksakan sampai kepada Ismail. Lanjut. Ya, Ismail adalah yang disebut dengan Adzabih atau anak yang hampir disembelih, walaupun ini hanya pendapat yang satu karena ada beberapa pendapat itu mengatakan Ishak. Nah, perbedaan pendapat ini pun bentrok. Jadi dalam Islam itu banyak sekali bentrok. Bentrok pendapat A, pendapat B, tapi mereka tidak mau menyadari hal itu, malah sering menyerang kekristenan. Ingat. Lanjut. Pendapat yang mengatakan kalau yang dimaksudkan Adzabih itu Ishak, lihat, adalah keliru. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang hampir disembelih itu adalah Ismail, atau ada yang mengatakan bahwa anak itu sebenarnya Ishak. Jadi saling bentrok juga. Yang satu bilang pendapat yang Ismail itu keliru, yang satu bilang pendapat Ishak itu keliru. Jadi kita dalam Islam itu banyak kebingungan yang akan kalian temukan satu demi satu kalau kalian pelajari dengan baik menggunakan akal sehat. Tapi saya tidak tahu ketika Muslim berbicara tentang akal sehat ini, gunakan logika yang waras ini, mereka gunakan standar logika yang mana? Saya tidak tahu. Karena saya sering kali temukan di dalam komentar-komentar, mereka selalu berkomentar begini, kalau orang yang menggunakan akal sehat, orang yang menggunakan kewarasannya akan pindah ke Islam, atau akan menemukan kebenaran Islam. Sebenarnya hal-hal seperti ini kebenaran Islamnya di bagian mana? Kalau kalian menggunakan akal sehat, menggunakan kewarasan, saling bentrok sendiri di dalam kalian, di dalam diri kalian itu saling bentrok, dalam pengajaran kalian itu saling bentrok. Lalu akal sehat mana yang kalian gunakan? Standar akal sehat mana yang kalian gunakan? Saya tidak tahu. Silahkan kalian jawab sendiri. Nah, kita lanjut. Saya pernah mendengar dan seterusnya. Oh, ini tentang Ismail dan Ishak. Intinya adalah di luar Adnan, segala sesuatu dari genealogi atau garis keturunan Muhammad itu di luar Adnan itu tidak jelas. Bahkan hadis-hadis sahih mengatakan bahwa Muhammad sendiri yang mengatakan orang-orang yang membuat nazabnya, silsilahnya sampai kepada di luar dari Adnan itu mereka berdusta. Jadi, ayolah, kalian cari terlebih dahulu sebelum mengklaim bahwa kalian adalah keturunan Islam, adalah keturunan dari Ismail. Kalian cari dulu nazab genealogi dari Muhammad itu sendiri. Apakah betul sesuai dengan sumber-sumber yang kalian punya di dalam Islam, dia adalah keturunan dari Ismail? Karena satupun sumber Islam tidak menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Ismail. Malahan sumber-sumber yang tadi kita baca itu saling berkontradiksi, saling bertentangan, bahkan mengatakan dusta kepada orang yang menuliskan di luar Adnan. Silakan kalian buktikan terlebih dahulu. Jangan hanya klaim kosong,
jual klaim sana, jual klaim sini. Oke, itu yang pertama. Jadi kalian harus membuktikan Muhammad atau Islam itu betul-betul keturunan dari Ismail. Itu yang pertama. Nah, dia mengatakan, orang ini kembali mengatakan bahwa uh, apa tadi ya, dia mengatakan tentang Tuhannya satu. Tuhannya orang Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu satu, sama. Sama, mereka menyembah Allah yang katanya tauhid, sama-sama tauhid gitu. Tapi betulkah Tuhannya sama? Allahnya sama. Orang Yahudi dengan orang Islam Allahnya sama. Mari kita lihat yang dikatakan di dalam kitab Taurat yang tidak dipunyai oleh Islam, yang tidak dipunyai oleh Muslim. Bahkan Taurat saja kalian tidak punya, apalagi lalu kalian mau mengklaim bahwa Tuhan kalian sama dengan orang-orang Yahudi. Kenapa kalian tidak taruh 10 hukum Taurat di dalam kitab suci kalian? Kenapa? Ini salah satu contoh, dan kita akan buktikan bahwa Tuhan kalian itu berbeda. Tuhan yang kalian sembah dengan Tuhan yang disembah orang Yahudi itu berbeda. Berbeda dari apa? Dari perintahnya. Kalau perintahnya saja sudah bertentangan, maka Tuhan kalian itu tidak sama. Tuhan Islam dengan Yahudi itu berbeda kalau perintahnya bertentangan. Kita lihat hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini hukum Taurat yang diberikan oleh Allah bangsa Israel kepada Musa dan dibacakan kepada orang-orang Israel. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan Allah dari bangsa Israel. Yang sampai sekarang kita masih membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad? Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Saya tidak akan berkata-kata tanpa menunjukkan buktinya, supaya jangan mereka mengatakan bahwa saya memfitnah, saya menistakan. Kita baca saja sumbernya. Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Kalian baca, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini tentang salah satu, bentar ya, salah satu surah ya di dalam Quran. Nah, ini surah 33. Bentar, saya lihat lagi. Surah 33 ayat 37. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu dalam kurung juga telah memberi nikmatmu kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti, untuk kamu takuti. Maka tatkala Said telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya dalam kurung menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini, dalam kurung mengawini, istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi ada satu kisah di mana di padang gurun belantara itu salah seorang nabi yang mengakui dirinya sebagai nabi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melihat salah seorang perempuan dan menginginkannya. Dan perempuan itu adalah seorang istri dari orang lain yang adalah anak angkatnya sendiri. Maka turunlah ayat ini. Kita baca tafsirannya. Ini tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi dari surah 33 ayat 37. Atau surah Al-Azab. Said diangkat sebagai seorang anak oleh Rasulullah sedari ia masih kecil sekali. Sejak diangkat oleh beliau dan seterusnya ia menjadi dewasa, bahkan orang-orang sekitarnya dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Nah ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai penakwilan ayat ini. Beberapa ulama diantaranya Qatada, Ibnu Sa'id, At-Tabari,
Dan beberapa ulama tafsir lainnya menyebutkan bahwa Nabi memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy. Padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Said. Wow. Beliau menantikan bila tiba waktunya Said menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Nah, ini yang diungkapkan oleh Ibnu Zaid At-Tabari ya. Ini pendapat dari mereka. Kemudian ketika Said mengadu kepada beliau mengenai kata-kata Zainab yang kasar dan sering menolak keinginannya sehingga ia memutuskan untuk bercerai saja dengan Zainab, lalu beliau berkata kepada Said, tatkala kepada Allah dalam kurung atas apa yang kamu katakan terhadapnya, dan tahanlah ia agar tetap menjadi istrimu. Beliau sebenarnya menyembunyikan, baca, beliau ini siapa? Muhammad. Sebenarnya menyembunyikan keinginan agar Said menceraikannya, meskipun beliau berkata seperti itu. Jadi sebenarnya Muhammad itu memiliki keinginan untuk memiliki istri dari Said, menurut tafsir ini. Inilah yang sebenarnya disembunyikan beliau di dalam hatinya, akan tetapi ia tetap diwajibkan untuk selalu menganjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Lihat, lalu kita lihat catatan kakinya. Catatan kakinya menuliskan seperti ini. Pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy, padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Said, dan beliau berharap Said akan menceraikan Zainab agar beliau dapat menikah dengannya, adalah pendapat yang sangat rendah dan hina, tidak dapat diterima, bahkan sedikit pun tidak dapat dipertimbangkan. Tapi anehnya ada salah satu tafsir, kalau saya tidak salah dalam At-Tabari atau Al-Qurtubi sendiri, 16 hak istimewa Nabi, dan salah satunya itu adalah ketika Nabi melihat istri salah seorang, maka orang itu harus menceraikan istrinya, lalu Muhammad boleh menikahi istrinya. Itu salah satu hak istimewa dari Muhammad. Jadi kalau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan Nabi memiliki keinginan untuk ketertarikan terhadap Zainab itu adalah pendapat yang rendah dan hina, itu sebenarnya salah satu pernyataan yang sebenarnya menghina Nabi sendiri. Karena sudah jelas-jelas ada salah satu tafsir yang mengatakan bahwa Muhammad itu memiliki 16 hak istimewa, dan salah satunya yaitu ini. Ketika dia melihat salah seorang istri dari orang lain dan menginginkannya, maka orang itu harus menceraikan istrinya. Lihat. Lalu kalau kita lihat di dalam perintah dari Allah Israel yang diturunkan kepada Musa dan dibacakan kepada orang-orang Israel sendiri, apa yang dikatakan? Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan Yesus mengatakan, ketika kamu memandang seorang perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina di dalam hatinya bersama-sama dengan dia. Lihat, dari jangan mengingini istrinya itu Yesus menaikkan salah satu levelnya, level yang lebih tinggi, yaitu kalau kamu sudah melihat istri orang lain lalu menginginkannya, itu kamu telah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lalu Muhammad melakukan hal itu. Lalu di mana buktinya bahwa Tuhan kalian Islam dengan Yahudi itu sama? Di mana? Itu kamu menipu umat. Jadi video ini sebenarnya video ini bukan 3 anak pendeta Saifuddin Ibrahim jauh lebih pintar dari bapaknya, bukan bos. Tapi 3 anak pendeta Saifuddin Ibrahim, 3 anak pendeta ditipu oleh seorang kristolog yang mengaku diri sebagai kristolog. Itu judul yang harus ditulis di dalam channel ini, dalam channel apa ini, Ayah Sofia ya. Tapi tidak mungkinlah mereka menulis seperti itu, karena nanti jualan mereka tentang agama mereka tidak laku, khususnya jualan mereka untuk memfitnah Kristen itu juga tidak laku. Ya. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, ada salah satu komentar. Jadi beberapa waktu lalu saya membuat salah satu video. Ini videonya.
Saya tulis ini, Ustadz ini beberkan ayat Quran yang ajak orang murtad. Dan kalian baca di sini. Ini sumbernya ini Hagia Sophia. Sumbernya ini Hagia Sophia dan kalian boleh cari. Itu mantan misionaris hebat beberkan cara memurtadkan kiai dan santri dalam 5 menit dengan Al-Quran. Tapi apa yang muslim komentar? Kita lihat. Ini komentar dari para muslim. Mereka tidak terima. Saya hanya membagikan video ini, tapi mereka tidak terima. Bentar. Ini. Ini hanya salah satu contoh ya. Kalau ada beberapa saya tunjukkan. Ini hanya beberapa saja ya. Ini komentar-komentar yang saya dapatkan. Walah walah, ma bro, mas bro. Orang itu hanya mencomot-comot ayat Quran. Kalian itu hanya mendengarkan seorang ustadz yang sesat. Lihat. Ini komentar muslim, seorang ustadz yang sesat. Dan channel dan video yang saya putar ini ada di dalam Hagia Sophia. Berarti Hagia Sophia telah sesat. Secara logis ya, karena dia mendatangkan ustadz sesat untuk menyesatkan umatnya. Dan banyak komentar-komentar seperti itu, mengatakan bahwa dia itu sesat. Tapi anehnya kok ustadz seperti ini ada di dalam channelnya Hagia Sophia gitu. Jadi sekali lagi untuk saudara-saudara muslim yang masih bertanya saya dapatkan video ini dari mana? Ini video dari Hagia Sophia. Ini video juga dari Hagia Sophia. Di mana tiga anak pendeta itu ditipu. Oke? Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang muslim. Belajarlah dengan pikiran yang terbuka. Jangan kalian mau ditipu. Jangan kalian mau dijual ke. Jangan kalian mau ditipu oleh orang-orang yang mengaku diri kristologi. Belajar dengan baik. Di dalam dunia ini kalian jangan main-main dengan pengetahuan. Tidak boleh. Karena kalau misalnya pengetahuan itu berbalik menghantam kalian, itu sangat sakit. Lebih sakit dari apapun. Seperti yang dilakukan oleh si kristolog abal-abal ini. Ya sebenarnya bukan kristolog sih, tapi ya gimana lah ya. Lebih senang menyebut mereka sebagai polemikus. Seperti yang dilakukan oleh polemikus ini. Saya berdoa untuk saudara-saudaraku muslim, kalian yang mencari kebenaran dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa semoga kalian mendapatkan kebenaran itu, supaya kebenaran itu membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Dan saya juga berdoa untuk saudara-saudaraku yang Kristen, kalian tetap di dalam iman kalian kepada Kristus Yesus, supaya suatu saat nanti kita didapatkan setia mengikut Dia sampai nanti Dia kembali dalam kemuliaannya. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.